Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kok ketoke urung ngombe kopi luwak. Pripun kabare ibu-ibu, bapak-bapak, apik? Sederek sedaya. Insyaallah sing melu acara haul Mbah Hasan Anwar iki kabeh mlebu nang surga. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya datang tidak ingin berceramah, memberi tausiah, tapi hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Karena saya tidak ingin menggurui para ulama, para kiai, alim ulama. Negeri kita ini penuh dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Yang kita peringati ini adalah haul kiai haji, ulama besar, kiai haji. Sedangkan yang ceramah ini detailnya cuman ustaz, itu pun nggak selesai. Mudah-mudahan kita mendapat barokah ulama Mbah Hasan Anwar insyaallah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kau katakan dia mati, jangan kau katakan dia meninggal. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakan hidup dia. Mbah Hasan Anwar tidak mati, tidak meninggal, dia masih hidup. Bal inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu percaya apa enggak? Yang enggak percaya enggak apa-apa. Insyaallah mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi banjir di Madinah, lalu air itu melewati pemakaman Badar Baqi, pemakaman yang ada di bawah Bukit Uhud. Lalu peristiwanya terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Air banjir lewat di makam di bawah Bukit Uhud. Tiba-tiba keluar sebagian jasad Hamzah bin Abdul Muttalib masih mengeluarkan darah. Bukti bahwa orang yang mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Hamzah yang meninggal digunting telinganya, dipotong hidungnya, dibelah dadanya, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Allah berjanji dia tidak akan mati dimakan cacing tanah. Meninggal tahun ketiga Hijrah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 tahun berlalu. Meninggal Nabi Muhammad, naik Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, banjir bandang. Jasadnya 10 tahun di dalam tanah, tapi tidak dimakan cacing tanah. Lalu bagaimana dengan almarhum Mbah Hasan Anwar? Apakah beliau mengalami yang sama? Ya, karena makam dia juga dipindahkan, digali, dan jasadnya sama, tidak dimakan cacing tanah. Janji, tidak kau mesti orang Arab, tidak mesti keturunan Quraisy, tidak mesti berasal dari mana. Kullukum min Adam, semua kau dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Walaupun dari Pulau Jawa, walaupun dari negeri kita, kalau dia mati syahid, tetap juga tidak dimakan cacing tanah. Allahu Akbar. Orang yang meninggal syahid, sudah meninggal pun tak dimakan cacing tanah. Sementara orang yang tidak beramal soleh, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Kok bisa Pak Ustadz? Masih hidup, masih bergerak, dagingnya sudah dimakan cacing tanah.
Kenapa? Diabetes mellitus. Yang sudah kena diabetes jangan tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena pengalaman yang sudah-sudah, ada yang tersinggung 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena tersinggung, memang sudah sampai ajalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting. Makanya saya katakan saya tidak ceramah, tapi sekedar mengambil pelajaran dari Al-Maghfurlah Hadratu Al-Mukarram Al-Muhtaram yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Hasan Anwar. Hasan baik, Anwar cahaya, Nur 1 cahaya, Nurani 2 cahaya, Anwar cahaya-cahaya. Malam ini memang banyak cahaya-cahaya, terkilau cahaya. Sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang masih mengingatnya. 73 tahun sudah meninggal, orang masih ingat. Jangan-jangan kita masih hidup, orang sudah lupa. Ustadz kenal gak sama saya? Siapa ya? Alhamdulillah, malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, yang engkau hadiri acara peringatan haul Kiai Haji Mbah Hasan Anwar, sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang yang berkumpul ramai. Mereka kumpul ramai ini emangnya kenapa? Apa karena kopi luwak? Enggak, buktinya dari tadi enggak ada dikasih kopi. Mereka datang malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Semua yang datang malam ini melangkahkan kakinya dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ibu Bupati tidak bisa datang karena kesibukan. Tapi beliau utus Bapak Kabak Kesra, Bapak Kapolres datang, Bapak dari TNI datang, Bapak dari kepolisian datang. Mereka sibuk-sibuk semua ini. Ini makhluk-makhluk yang super sibuk. Dari pagi mereka sudah semprit-prit mengatur lalu lintas, mengejar pecandu narkoba, mengatasi masalah keamanan negara. Tapi malam ini demi menghormati hadratu yang mulia, yang dihormati, yang mati sebagai syahid, membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ustaz, Allahu Akbarnya nanti pas udah ada yang ngantuk. Kira-kira nanti sudah ceramah beberapa menit, ada yang agak-agak ini baru Allah Akbar. Kenapa ada yang ngantuk sebelah kanan? Allahu Akbar. Tapi yang sudah takbir hati-hati. Karena kalau dia ngantuk diserang 2 arah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara Islami. Ini acara yang buat adalah kiai, santri, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada tembok besi di antara kita. Yang sini laki-laki semua, gak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Yang ini perempuan semua, gak ada laki-laki. Gak apa-apa. Artinya apa? Menghormati ajaran yang dibawa oleh Syekh Kiai Haji Hasan Anwar. Pelajaran yang pertama, bahwa orang yang meninggal mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Pelajaran yang kedua, bahwa Kiai Haji Hasan Anwar belajar ke guru. Kemana dia belajar? Pak Hasyim Asy'ari. Pak Hasyim Asy'ari belajarnya kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Nama guru bidang hadisnya siapa? Syekh Mahfud Termasi. Termasi itu mana? Termas, Pacitan. Tapi menjadi ulama Makkah Al-Mukarramah. Dicetak di Beirut, makamnya di Makkah, kota Makkah. Hasyim Asy'ari, guru hadisnya Syekh Mahfud Termasi. Guru tafsirnya siapa? Pengarang kitab 2 jilid tebal, Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid, bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Namanya siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani mana? Banten. Tapi menjadi ulama besar di Mekah. Disambut di Al-Azhar Kairo, Mesir. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani sampai ke Kairo. Guru fikihnya siapa? Imam Masjidil Haram. Siapa namanya?
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi itu apa? Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi menjadi ulama di Makkah. Mahfud At-Tirmasi, Pacitan. Nawawi Al-Bantani, Banten. Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Ulama-ulama berasal dari Nusantara, tapi masyhur di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya Mbah Hasan Anwar belajar ke Mbah Hashim, Hashim belajar ke guru-guru di Makkah, gurunya belajar ke guru-guru bersanad sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pelajaran bagi kita sekarang? Belajar berguru. Sayfanahu, siapa yang nggak punya guru, siapa yang nggak punya kiai, siapa yang nggak punya syekh, fasyaitan sayfuhu, maka setan. Oleh sebab itu berguru. Mbah Hasan Anwar belajar ke mana? Mbah Hashim. Mbah Hashim belajar ke mana? Mbah Syekh Mahfud Tirmasi. Mbah Syekh Mahfud belajar ke mana? Ke guru-gurunya. Sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar ke mana? Abdullah bin Maslam. Abdullah bin Maslam belajar ke mana? Malik bin Anas belajar ke mana? Abu Sinan. Abu Sinan belajar ke mana? Belajar ke mana? Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar ke mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar ke mana? Langsung ke Nabi. Hebat. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Langsung ke Quran, langsung ke Nabi. Kamu bisa langsung ke Quran? Bisa. Mana terjemahan depan? Kamu mana? Saya langsung ke Nabi Muhammad. Enggak pakai sanad? Enggak. Terus jumpa sama Nabi? Enggak. Kok bisa? Saya Nabi. Antara kamu dengan Nabi, saya Google Nabi. Qala Google. Qala YouTube. Belajar ke guru. Saya paham. Yang hadir malam ini sebenarnya dengar ceramah Ustaz Somad sudah sering. Cuman mau meyakinkan apakah Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Oh no apa no itu ya. Nanya, oh ternyata ada dan lebih ganteng dari aslinya. Ya, insyaallah. Bapak Ibu yang bilang ada yang di internet itu ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Contohnya suara Google itu. Anda sudah sampai di Jalan Sudirman. Belok kiri, tidak lama lagi ada rumah janda. Saya pernah dikirimi. Itu ada orangnya, suara mesin. Maka kita belajar ke guru. Maka yang punya guru, alhamdulillah. Mbah Hasan Anwar belajar ke guru dan beliau punya murid. Belajarlah ke murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita tidak hanya berguru, tapi nanti bisa juga bersama dengan guru-guru kita dalam surga Jannatul Firdaus. Siapa yang belajar ke murid-murid Mbah Hashim, jumpa dengan Mbah Hashim. Dan ternyata Mbah Hasan Anwar belajar kepada Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan. Tapi ternyata beliau tidak mencukupkan itu saja. Belajar kepada Mbah Hashim, belajar kepada Mbah Khalil. Tapi beliau juga langsung belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dalam ilmu hadis, ada namanya as-sanadul ali, sanad tinggi. Ada namanya as-sanadun nazil, sanad rendah. Padahal kalau cuma belajar cukup kepada Mbah Hashim, Tebu Ireng, selesai. Cukup belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan, selesai. Kenapa mesti ke Makkah lagi? Dia ingin mendapatkan pelajaran. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai pulang ke rumah. Bertahun-tahun di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya ibu yang anaknya belajar jauh, jangan nangis. Malam ini kita sedang belajar, bapak-bapak yang sudah melepas anaknya ke Gontor, ibu yang melepas anaknya ke Lirboyo, bapak yang melepas anaknya ke Munawir Rabiah, bapak yang melepas anaknya ke Tebu Ireng. Kamu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kiai Haji Hasan Anwar yang dilepas belajar ke kota suci Makkah Al-Mukarramah.
Ini ibu-ibu baru melepas anak ke pesantren, 2 hari mata udah bengkak nangis. Nangis kenapa bu? Anaknya jauh. Di mana belajar? Semarang. La ilaha illallah. Di zaman canggih, internet ada, nelpon bisa, WhatsApp hidup, kameranya lah. Jangan katakan kau rindu. Rindu Pak Ustaz, tahan dalam hati. Belajar kepada Kiai Haji Hasan Anwar. Beliau belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau sudah meninggal 73 tahun yang lalu. Zaman beliau belum ada Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Belum ada kamera. Waktu itu cuma doa dari orang tua yang melepas anak. Malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, Kiai Haji Hasan Anwar meninggal sebagai syahid, tidak dimakan cacing tanah. Kiai Haji Hasan Anwar berguru kepada kiai-kiai ulama-ulama. Dan yang ketiga, beliau belajar sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Saya bukan mengatakan kita mesti ke Makkah belajar, kalau nggak ke Makkah nggak punya ilmu. Bukan. Ilmu tidak bertempat. Yang nggak pergi kemana-mana kalau baca buku banyak, ya ilmunya banyak. Lama di Makkah, lama di Madinah, lama di Kairo, lama di Mesir, yang nggak berilmu. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tergantung baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Tapi yang kita kaji malam ini adalah begitu seriusnya beliau belajar. Yang keempat, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ketika mendirikan pesantren di Tebu Ireng, itu tempatnya saling perampok, penjahat. Maka ketika beliau membangun pesantren itu banyak orang yang nakal, menyiramkan duri-duri, melemparkan sampah-sampah, kotoran-kotoran hewan, dari mulai rumah kiai sampai ke masjid. Dan yang membersihkan kotoran-kotoran itu adalah Kiai Haji Mbah Hasan Anwar. Dan ketika beliau belajar kepada Mbah Khalil, Kiai Khalil, beliau juga ditugaskan, kamu membersihkan ini. Maaf, bukan penghinaan, tapi ingin menceritakan ketawaduan rendah hatinya seorang ulama yang dulu bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa, diangkat Allah derajatnya. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Mana buktinya? Nih, orang kemudian 73 tahun sudah meninggal, Allah angkat derajatnya. Pak Kapolres datang, Bapak Bupati diwakili Bapak Kabak Kesra datang, Ustaz Abdul Somad datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau datang, dan pembuka saya pengajian di Jawa Tengah, mudah-mudahan mengambil barokah Kiai Haji Hasan. Jawa Timur sudah bolak-balik masuk, Kalimantan Selatan sudah bolak-balik masuk. Kota yang paling jauh sudah saya masuki, mana itu? Ujung Pandang, paling jauh, Sulawesi. Ceramah di 3 kota, Melbourne, Sydney, satu lagi kota Kanguru di Australia, sudah masuk. Masuk ke Australia, masuk. Jangan sebut-sebut Hong Kong. Taiwan masuk. Tapi Semarang ternyata Semarang menunggu momen haul Kiai Haji Hasan Anwar. Supaya saya bisa bercerita ke anak cucu saya, ayah, abah pernah ceramah ke Jawa Tengah? Pernah. Kapan? Ketika haul Kiai Haji Hasan Anwar. Di situ momennya. Yang penting itu adalah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Urung teko. Wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana saya kan selalu bilang, kalau saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml, malam ini nggak bisa. Pakai tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang keempat. Ustadz sampai berapa ini? Saya nggak ngitung. Yang penting saya lihat kalau ada 2 orang nguap, saya berhenti. Yang keempat, apa pelajaran penting yang diambil dari Kiai Haji Hasan Anwar? Tawadhu'nya. Saya mengambil cerita beberapa kasus orang yang ketika ibunya cincinnya jatuh ke WC,
Tiba-tiba Mbah Hasim Mino, beberapa hari yang lalu saya haul Mbah Hasim Mino di Probolinggo. Ternyata Kiai menyuruh ambil masuk. Malam ini cerita tentang Mbah Hasan Anwar hampir mirip. Juga tentang masalah kotoran, najis, hina. Tapi rupanya Allah mengangkat orang. Dan di Sumatera juga terjadi kisah yang sama. Ulama besar di bumi Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia makan sirih. Tempat sirihnya itu jatuh ke dalam WC. Datang muridnya bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Langsung masuk ke dalam. Dia ambil, dia sucikan, dia bersihkan, dia berikan ke gurunya. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Nanti kalau aku mati, engkau akan bicara seperti aku. Kata-kataku. Lisanmu. Dan engkau akan dimuliakan orang. Sampai hari ini tidak pernah sepi orang ziarah ke makamnya. Janji Allah Subhanahu wa taala, man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, inna rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh sebab itu maka besok carilah WC yang kotor-kotor. Di mana? Cari masjid. Mbah Hasim Mino diangkat derajatnya karena WC. Kiai Haji Hasan Anwar diangkat karena WC. Ulama besar Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat, murid langsung Syekh Abdul Rauf Singkili juga karena WC. Lalu kemudian apa kata Syekh Habib Ali Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadramaut. Apa kata beliau? Kalau engkau merasa dirimu hebat, kalau merasa dirimu mulia, bagaimana cara menghinakan diri? Malam ini Abdul Somad merasa dimuliakan. Kata sambutan Ibu Bupati yang dibacakan Bapak Kabak Kesra, selamat datang Ustaz Abdul Somad, yang jadwalnya mungkin setahun di masa akan datang. Ustaz Somad pun menolak. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi. Bagaimana cara merendahkan diri kita? Masuk ke WC masjid, cari masjid yang paling kotor WC-nya, ambil brus cuci. Begitu cara menghinakan diri. Ustaz Somad sudah pernah lakukan? Pernah. Tapi jangan dimasukkan video sambil streaming. Jamaah sekalian, mari kita rendahkan diri. Kalau mau buat sendiri aja, jangan dipoto, jangan diupload ke FB. Oh, Ustaz mau nyindir MC tadi ya? Enggak. Itu untuk kenang-kenangan kami, insya Allah. Saya termasuk penceramah yang nggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau ngomong langsung to the point. Karena pernah dulu diajak sama pengurus masjid nyindir, Ustaz, tolong sindir jamaah yang sudah nyumbang uangnya diambil lagi. Sedekah lagi seperti kencing yang menjilat muntah. Bisa sampaikan setelah acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Sebab itu kita nggak usah main sindir-sindir, to the point, langsung saja. Poin yang kelima, apa pelajaran dari Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Bahwa beliau menolong orang, tidak melihat suku dan bangsa. Ketika datang Belanda menyerang, agresi kedua Belanda, ternyata kawan-kawan kita dari suku, saya bingung mau nyebutnya. Ada yang menyebut Cina, ada yang menyebut China, ada yang menyebut Tionghoa, ada yang menyebut Genli dan Chuyunfa. Ketika saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok yang merantau ke bumi Allah datang minta perlindungan, Mbah Hasan Anwar tidak tanya Muslim apa non Muslim. Kalau Muslim melepuh, nek orang wis lungo kono. Tapi dia tolong semuanya, datang. Tidak ada yang dia paksa pakai golok. Masih Islam. Sunat. Gak ada. Dan sampai hari ini hubungan cucu-cucu mereka. Ustaz Somad, setiap haul Mbah Hasan Anwar, cucu-cucu mereka tetap datang. Otomatis yang ditolong oleh Mbah Hasan Anwar dulu sudah meninggal. Kalaupun hidup umurnya pasti sudah 80-90 tahun. Kenapa cucunya bisa tahu? Ternyata, apa kata pepatah Melayu?
Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Oleh sebab itu maka ada hutang budi datuk kakek simbah mereka dulu, mereka kenang sampai hari ini. Dan berapa banyak orang tidak tersentuh hatinya. Islam ini agama yang baik, rahmatan lil alamin. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Karena kata-kata kasar. Allahu Akbar. Tapi ini orang lembut luar biasa. Mau Cina silakan, mau non-muslim silakan. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Semua tidak terkait masalah ibadah. Ya enggak apa-apa. Ustadz Somad, ya saya bertetangga dengan non-muslim. Ya enggak apa-apa. Anaknya nikah. Boleh enggak saya datang pesta pernikahan anaknya? Ya datang silakan. Doanya Pak Ustaz, selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan dipukul ombak di pas gelombang. Jangan doa yang untuk kita, ada khusus untuk kita. Jangan sampai ke situ. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Nah, itu untuk sesama kita. Ada yang untuk saudara kita seakidah, ada yang untuk saudara kita se-NKRI. Mungkin kau bukan saudaraku satu agama, mungkin kau bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang diajarkan. Wasatiyah, jalan tengah. Jangan eki, jangan eka. Eki ekstrim kiri, eka ekstrim kanan. Abdul Somad jalan tengah, maka dia di tengah. Nanti kalau saya terlalu ke kanan, oh Ustaz Somad nampaknya melihat bini orang aja. Nanti kalau saya terlalu ke kiri, oh nampaknya Somad seleranya sudah ke laki-laki ya. LGBT, na'udzubillah. Yang LGBT buat program, nanti sampaikan ke Ibu Bupati, nama programnya Be a Man. Pakai silat, ini jalan tengah. Wasatiyah. Dan Kiai Haji Hasan Anwar mengajarkan kita itu. Tiap tahun, sampaikan pesan-pesan ini. Akan direkam, streaming. Jangan lupa, ini acara malam ini streaming. Ditonton oleh seluruhnya, dari dunia sampai akhirat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pelajaran yang kalau saya lupa tolong ingatkan. Pelajaran yang ke-6. Apa yang ingin diambil dari malam ini? Untuk apa haul itu? Haul. Ala yahulu haulan. Haul. Satu putaran setahun. Makanya zakat emas itu baru wajib setelah satu kali haul. Satu haul artinya satu putaran. Haul, 1 tahun meninggal. 73 kali haul. 73 putaran. Apa yang diperingati? Memangnya untuk apa peringatan-peringatan? Apa kata Allah? Fadzakir in nafa'atit dzikra. Fadzakir, ingat-ingat. Fadzakir, buat orang ingat. Fadzakir, buat peringatan. In nafa'atit dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya ini manfaatnya. Kalau nggak ada peringatan ini, nggak mungkin saya sampai ke gerobokan. Kalau nggak ada peringatan ini, nggak mungkin saya minum kopi luwak. Kalau nggak ada peringatan ini, saya nggak akan silaturahim dengan anak cucu keturunan dari Kiai Haji Hasan Anwar. Tapi malam ini Masya Allah, Ustadz Somad, ini cucu tertua Mbah Hasan Anwar. Ustadz Somad, ini cicitnya. Ustadz Somad, ini keturunannya. Ustadz Somad, ini guru kami, ini kiai kami. Maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Apa yang sa'alahu fi rizqihi? Siapa yang mau dilapangkan rezekinya? Wa yunsa'alahu fi atharihi. Mau dipanjangkan umurnya? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia bersilaturahim. La yadkhulul jannah. Orang mlebu nang surga. Siapa itu yang tidak mau bersilaturahim? Yang tak datang malam ini bukan berarti tidak mau bersilaturahim. Mungkin dia sedang sakit, kita doakan sembuh. Yang tidak datang malam ini, mungkin dia sedang dalam keadaan musafir panjang, tapi dia tetap bisa melihat di acara streaming. Ustadz Somad, tadi malam saya nggak bisa datang, tapi saya tetap mengikuti. Apakah saya dapat pahala? Ya, yang datang malam ini naik motor, setiap tetesan bensinnya dibalas Allah.
Saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai Pertamax. Pertamax pahalanya lebih banyak. Saya nggak pakai Pertamax Pak Ustadz, naik pesawat lagi lebih banyak. Saya numpang sama kawan, dapat setengah. Saya nggak datang Pak Ustadz, cuma nonton streaming, maka akan dibalas sesuai berapa? 2 giga paketnya atau 4 giga? Semua dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi amalmu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang beramal ini kelihatan. Yang tampil ke depan kan ketua panitia, keturunan dari Kiai Haji Hasan Anwar, Bapak Kabak Kesra, Saudara Kori, pembawa acara Ustadz Somad. Yang naik ke atas ini cuma 6 ini aja yang ngomong. Tapi yang banyak beramal, amal mereka mungkin lebih besar, tapi mereka nggak tampil. Protokol nggak ada manggil. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang mikrofon. Padahal mereka yang paling besar jasa. Saya bisa ngomong lantang begini kan karena ini. Coba kalau dia nakal, dia mainkan. Dengar. Jangan menyepelekan amal perbuatan orang. Saya ceramah malam ini, yang mendengar cuma ini. Ini kabarnya tadi waktu di jalan diberitahu Ustadz Somad yang akan mendengar ceramah Ustadz malam ini 10.000. Insya Allah. Yang nggak percaya nih 10.000, hitung sendiri. Malam ini kita ceramah yang mendengar 10.000. Habis itu lupa. Tapi begitu diupload besok ke YouTube, 2 hari kemudian kita lihat 100.000 viewer. Ditonton orang. Siapa yang paling banyak pahalanya? Bukan yang ceramah. Siapa yang paling banyak pahalanya? Saudara kita yang merekam pakai kamera. Resiko mereka besar. Banyak tukang syuting kamera ini di hari tuanya masuk pulang. Makanya ganti-ganti, kadang-kadang kanan, kadang-kadang. Mereka beramal, mereka ngomong, mereka nggak ceramah. Tapi jangan menyepelekan amal orang, betul? Oleh sebab itu maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Yang duduk di tanah jangan merasa hina, yang duduk di atas jangan merasa bangga. Ustadz Somad ini orangnya nggak sopan, nggak ada tata krama, toto kromo, sopan santun, nggak beradab, qalilul adab. Makanya tadi sebelum saya bicara, saya ke belakang duduk gitu. Para habaib, para ulama, para kiai, kiai sepuh, ni sepuh, semua tokoh masyarakat, penjedenganipun, semuanya minta maaf. Kenapa? Dulu kita dari kecil sudah diajarkan, kalau ada orang tua, ada kiai di belakang, jangan membelakangi, nanti pantatnya bisulan. Hari ini Ustadz Somad kok berani? Sudah mohon izin duluan. Gimana ceritanya Ustadz bisa datang ke acara haul Kiai Haji Hasan Anwar nih? Gimana ceritanya? Allah punya skenario. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya dulu paling ingin masuk pesantren Gontor, ingin bisa bahasa Inggris, ingin bisa bahasa Arab, tapi takdir berkata lain, nggak bisa. Tiba-tiba saya mendengar kabar, ternyata di Provinsi Riau Pekanbaru dibuka cabang Gontor 7. Berdirilah Gontor 7. Siapa nama kiainya? Kiai Ma'ruf. Wah. Ingin kenal sama Kiai Gontor 7. Tapi kan nggak mungkin kita datang kenalan. Rupanya saya punya kakak kelas di Mesir dulu. Namanya Ustadz Fajriansah. Kakak kelas di Kairo, di Al-Azhar. Teman akrabnya Kiai Ma'ruf. Sama-sama di Gontor. Atas wasilah ini, lagi-lagi kita bisa bertemu dengan wasilah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, gimana ceritanya Ustadz Somad datang ke haul Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Ustadz Somad kenal dengan Ustadz Fajriansah. Ustadz Fajriansah satu sekolah dengan Kiai Ma'ruf. Kemudian Kiai Ma'ruf membawa Ustadz Somad. Begitulah yang ingat ceritanya. Yang nggak ingat, pokoknya Ustadz Somad teko wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna silaturahim. Orang barat silaturahim apa enggak Pak Ustaz? Orang barat silaturahim, cuman mereka enggak nyebut silaturahim. Dari mana bro? Coffee morning, kopi morning, pagi minum kopi di waktu pagi. Enggak mungkin minum kopi aja enggak ngobrol.
Habis minum kopi ngobrol. Apa acaranya? Family gathering. Family keluarga. Keluarga, istri, anak, kumpul, ngomong. Apa namanya? Network. Net jaringan. Work kerja. Network jaringan kerja. Family gathering, coffee morning, networking, itu semua maknanya sama dengan silaturahim. Cuman orang kita ini kan maunya pakai istilah Inggris. Sama juga dengan haul ini. Haul namanya. Casingnya haul. Balehonya haul. Tapi isinya adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara haul ini, saya nggak ketemu dengan Pak Kabak Kesra. Kalau nggak ada acara haul ini, saya nggak akan ketemu dengan zuriat keturunan dari Mbak Hasan Anwar. Kalau nggak ada acara haul ini, saya nggak akan ketemu dengan Bapak Kapolres. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Kapolres. Foto-foto. Fotonya saya simpan. Nanti kalau mana tahu kena razia. Ustaz Somad nggak boleh gitu. Memanfaatkan foto. Itu berkhianat. Nah, saya tetap ngurus SIM. SIM kemana-mana saya bawa. SIM A, SIM C ada. Walaupun naik pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara haul Kiai Fulan, datang. Ada acara datang. Nah ini semua kebaikan. Walaupun sholatmu banyak, puasamu banyak, zikirmu banyak, gak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannah, gak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Jadi malam ini silaturahim. Apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Satu putaran. Putaran apa? Sudah meninggal. Ngapain ini? Kami silaturahim. Gara-gara silaturahim itulah akan murah rezeki panjang umur. Tapi katanya umur gak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai. La yastaqiruna sa'atan. Tidak bisa ditambah walau sesaat. Tidak bisa dikurangi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Makna umur bertambah dengan silaturahim artinya bukan umurnya bertambah, nilai isi umur bertambah. 600 mililiter. Isinya yang bertambah. Isinya bertambah? Enggak. Isinya yang berubah. Sama-sama botol 600 mililiter. Tapi isinya beda. Diisi dengan air putih. Harganya 5.000. Diisi bensin? Enggak tahu, pokoknya lebih 5.000. Diisi madu. Oh, lebih mahal lagi. Madu Indonesia. Diisi madu Yaman. Saya kemarin dikasih madu Yaman. Ustaz, ini ada madu dari Yaman. Tapi kalau bisa minumnya dikit-dikit. Kenapa? 1 liternya 4 juta. Setetes ini. 4 juta. Makanya kalau ada tamu nggak dikasih. Kalau sampai dikasih, pas dia minum 1 sendok, dia minum 1 sendok, dia senyum, kita nangis. Jadi bukan tergantung botolnya, tapi tergantung isinya. Begitulah lebih kurang orang yang silaturahim itu. Bapak umurnya 40, ibu umurnya 40, saya umurnya 40. Yang jagong nang omah itu umurnya 40. Sama-sama 40, tapi isinya beda. Yang 40 datang acara haul ini, isinya rahmat, isinya barokah, isinya tahlil, isinya silaturahim. Yang duduk di rumah yang gak hadir haul, sama-sama 40, tapi isinya sinetron Korea. Matilah semua orang Korea. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran-pelajaran penting. Selanjutnya yang ketujuh. Ingatkan saya kalau saya lupa. Yang ketujuh pelajaran yang dapat kita ambil dari haul ini adalah bahwa Kiai Haji Hasan Anwar meninggalkan sekolah. Bapak Ibu yang punya tanah lebar, buat sekolah. Mau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Dulu gajah mati meninggalkan gading. Sekarang gadingnya udah dipotong orang. Manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Dari mana orang tahu kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dari Pondok Temu Ireng.
Dari mana orang bisa tahu Imam Zarkashi? Dari pesantren Gontor. Dari mana tahu orang tahu Kiai Ma'ruf? Dari pesantren Gontor 7, Pekanbaru, Riau. Oleh sebab itu maka tanah-tanah wakaf, tanah yang dibangun mall, meninggal orangnya hilang. Tapi yang dibangun pondok pesantren, alhamdulillah. Ustaz Somad, kita sebelum ke acara, kita ke pondok pesantren dulu. Disinilah pembahasan mempertahankan orang-orang non-muslim, Cina, Jawa, siapapun yang minta perlindungan. Dan di sini dibangun pondok pesantren. Masih ada pesantren yang masih Ustaz, orang masih belajar. Dari mulai didirikan sampai sudah haul ke-73. Berapa orang? Idza matal insan. Kalau manusia mati meninggalkan dunia, inqata'a, putus. Tapi di antara amal ada tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Sampai hari ini, sampai malam ini, sampai besok pagi, Kiai Haji Mbah Hasan Anwar di makamnya masih ada anak-anak yang baca Quran, masih ada anak yang baca kitab, masih ada anak-anak yang belajar, mengalir pahala. Siapa yang mau dapat pahala tidak putus, maka dirikanlah sekolah-sekolah. Ini yang kuning ini sekolah apa kantor? Sekolah. Terserah mau sekolah umum, mau sekolah agama. Ustaz, kalau pondok pesantren, bagus. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Katanya kalau belajar bahasa Inggris masuk neraka, Pak Ustaz. Belajar bahasa Inggris bahasanya orang kafir. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Gak sesuai tulisan dengan bacaan. Oh, ini dibaca wan. Orang bahasa Yahudi aja diperintahkan Nabi suruh pelajari kok. Belajar bahasa Yahudi. Karena di Madinah ada 5 Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Banyak Yahudi. Belajar di bahasa Yahudi. Sahabat Nabi belajar bahasa Yahudi. Siapa namanya? Nama orang itu adalah Zaid bin Sabit. Bukan Sabit sing motong rumput itu. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Berapa lama Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuhu wa 'allamtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku faham-fahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang paham cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Selain dari itu kayak kumur-kumur aja. Oleh sebab itu maka kalau di pondok pesantren ada dipelajari. Apa yang ditinggalkan pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? Kenapa enggak belajar Imriti aja? Kenapa enggak belajar kitab Ajrumiyah saja? Kenapa enggak belajar kitab Minhajul Talibin saja? Kenapa enggak belajar kitab Mahalli saja? Kenapa enggak belajar kitab Qalyubi wa Umairah saja? Kenapa mesti ada dibuka SMK? Kenapa mesti ada sekolah umum? Karena kita mesti seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak mungkin dapat fil akhirati hasanah kalau dunianya morat marit. Rabbana atina fid dunya morat marit wa fil akhirati hasanah. Ya enggak mungkin. Oleh sebab itu maka harus ada mengikuti perkembangan zaman. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kitab-kitab kuning peninggalan para ulama, generasi salafiyah tetap dijaga. Tapi yang di masa akan datang, kepala anak kita tetap diisi fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, politik Islam, ekonomi Islam. Maka itu yang akan membangkitkan umat ini. Mereka akan jadi kaya raya, mereka akan jadi businessman, mereka akan jadi entrepreneur, walaupun tamat pesantren. Tapi luar biasa, pertemuan alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar yang akan dihadiri oleh penceramah Ustaz Abdul Somad. Mereka akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad datang acara temu alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? InsyaAllah, I am coming. Datang. Kenapa begitu? Karena ini menyambut anak-anak generasi-generasi zaman milenial, generasi anak-anak zaman now. Ini yang datang malam ini anak-anak muda yang banyak ini. Allahu Akbar. Cara ngetes anak muda atau orang tua dari takbirnya.
Takbirnya kita udah tahu anak muda. Kalau orang tua kan, cobalah ibu-ibu wirid Yasin sore-sore. Allah Allah, Allah. Nggak mungkin dia kuat. Apa maknanya? Bangga kita anak-anak muda ngaji. Kalau mau melihat bagaimana pemimpin Jawa Tengah Indonesia 20 tahun akan datang, lihatlah anak-anak muda malam ini. Mudah-mudahan anak-anak muda malam ini akan menjadi pemimpin-pemimpin. Dari mana mereka berasal? Dari pondok pesantren. Pondok pesantren tidak diajarkan ekstrim. Pondok pesantren tidak mengajarkan radikal. Pondok pesantren mengajarkan wasatiyah. Pondok pesantren mengajarkan hubbul watan minal iman. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, cinta tanah air. Kalau bukan karena hubbul watan minal iman, tak mungkin Belanda lari pontang-manting, tunggang langgang, lintang pungkang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sengaja dipilih oleh Presiden Soekarno. Soekarni datang menemui Soekarno. Hari Kamis, 16 Agustus. Bung Karno, bagaimana kalau kita proklamasinya hari ini saja? Hari Kamis, tanggal 16. Tidak, kata Bung Karno. Besok. Kenapa mesti besok? Harus cepat sekarang. Ya kalau kita besok masih hidup. Kalau kita mati, harus sekarang kita merdeka. Besok. Kenapa besok? Karena besok tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 saya masih percaya angka 17 rakaat orang Islam sholat. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Semangat 17 rakaat. Semangat 17 Ramadan. Itu yang membuat negeri ini merdeka. Maka Indonesia merdeka 17 Agustus. Jatuh pada hari Jumat. Sayyidul Aidam. Santri yang berteriak Allah Akbar. Santri-santri yang lapar menggelegar. Orang lapar teriakan kuat. Itu yang membuat Belanda pucat. Allah Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa kuat? Yang mengirim bendera itu dalam keadaan lapar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Setelah selesai bendera berkibar 17 Agustus hari Jumat bulan suci Ramadan, maka Bung Karno mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berteriak Allah Akbar bukan berarti memusuhi yang lain. Kalaulah kita ini ekstrim, kalaulah kita ini radikal, tidak akan ada Candi Borobudur tegak berdiri. Indonesia mengayomi, melindungi semuanya. Maka benteng pertahanan NKRI adalah pesantren. Maka bangun pesantren. Daftarkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan anak-anak Anda ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Tidak ada jalan lain. Ibu sibuk, wanita karir. Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Anaknya tidak terjaga. Siapa yang akan menjaga? Pesantren. Masukkan ke pesantren tahfizul Quran. Keluar dari sana dia hafal 30 juz di kepalanya. Orang kalau sudah 30 juz di kepalanya, pejam mata langsung kelihatan. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Insa, Al-Anfal, Al-An'am. Kita bakso. Apa yang dimuliakan Allah? Ini kepala Abdul Somad ini, yang merusaknya nggak banyak. Bisa dihitung pakai jari. Unyil, Uncil, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Cuman 5 aja. Tapi anak-anak ibu sekarang yang merusak kepala anak bapak sekarang datang dari Amerika. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Robocop. Datang dari Jepang, Naruto. Yang agak baik dari Malaysia, Jarjit, Meme, Upin Ipin, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka selamatkan kepala anak-anak kita. Di pesantren dia akan dijaga dari gadget. Gadget ini yang merusak. Tadi ketemu dengan Pak Wali Kota di airport. Ustaz Somad, kami sedang ada seminar. Ternyata ada yang lebih hebat dari narkoba. Ada yang lebih hebat lagi dari khamar. Apa itu Pak Wali Kota? Yang merusak kepala anak kita. Dia tidak mabuk, dia tidak sakau. Kepalanya rusak karena website porno. Rusak. Dan itu gara-gara siapa? Gadget. Yang memberi gadget itu siapa? Bapaknya, ibunya, kawan-kawan punya. Kalau enggak nanti enggak sayang.
Akhirnya orang tua memberikan pisau. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau, Pak. Minta pisau. Jangan. Kamu masih kecil. Nanti tanganmu luka. Tapi diberi pisau tidak. Tapi diberi yang lebih tajam dari pisau. Gadget. Ternyata saya dapat video. iPhone. Gadget. HP. Laptop. Siapa yang memproduksi? Mereka. Tapi anak-anak mereka tidak mereka beri. Orang Yahudi tidak memberi anaknya handphone sampai tamat SMP. Libur anak-anak di Amerika tidak boleh main handphone, tidak rusak kepalanya. Kita tidak mampu. Kita tidak sanggup larang anak kita. Kita larang, jangan main HP. Kawan-kawannya main. Tapi kalau dia di pondok pesantren, kiai diserahkan. Tapi ibu kalau anaknya sudah di pesantren, harus dilepas. Kamu belajar di sini yang benar. Nanti setelah dia belajar benar, 3 tahun sanawiyah, 4 tahun tamat, ngabdi 1 tahun terjun ke tengah masyarakat. Ya sudah jadi pohon yang besar. Kalau pohon kecil, dia harus pakai pot. Ini pohon-pohon kecil harus pakai pot. Dia nggak bisa di tengah, takut diinjak orang. Tapi kalau dia sudah menjadi pohon besar, batangnya kokoh, akarnya tunggal, daunnya kuat, silakan. Setelah engkau tamat pesantren, silakan mau kemana? Mau ke Perancis, Sorbonne, silakan. Mau ke McGill, Kanada, silakan. Mau ke Cambridge, Inggris, silakan. Mau ke Oxford, silakan. Karena sudah kuat. Tapi pohon-pohon kecil ini harus dijaga. Pohon kecil ini rentang. Akarnya akan dimakan oleh cacing-cacing. Daunnya akan dimakan oleh wereng. Pucuknya akan dimakan ulat. Ulat akan makan pucuk. Pucuk. Begitulah anak-anak kita. Matanya akan dirusak oleh gadget. Telinganya dirusak oleh TV. Otaknya dirusak oleh pemikiran-pemikiran. Maka tinggalkan dia di pondok pesantren. Pesantrennya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 3 tolak tiap sunnah wal jamaah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai rusak. Ini harus dijaga. Dimanapun kau belajar, apapun buku yang kau baca, tidakmu jangan keluar dari Asy'ari. Fikihmu, kau boleh tahu fikih Maliki, engkau boleh mengerti fikih Hambali, engkau boleh mengerti fikih Hanafi, tapi ingat, masyarakat kita fikihnya Syafi'i. Emangnya Mbak Hasim Asy'ari nggak tahu fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Tahu. Dia di Makkah 4 mazhab. Tapi kenapa kalangan NU? Dia ingin umat ini jangan kacau balau. Dulu kacau balau, sekarang kacau beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti kita jaga. Tasawuf, Masya Allah. Kiai Haji Hasan Anwar, pengamal tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kenapa 2? Kenapa mesti 2? Berzikir, mesti berguru. Kebetulan disusun ulama besar bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dengan tarekat Qadiriyah. Abdul Qadir Jilani. Ada satu lagi ulama besar. Siapa namanya? Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka disebut dengan Naqsyabandiyah. Datang Syekh Khatib Sambas dari Kalimantan Barat. Digabungnya antara 2. Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Itulah dia tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tarekat, cara. Bagaimana cara berzikir dengan Allah? Bagaimana cara mensucikan hati? Riya, sum'ah, takabur, angkuh, sombong, merasa diri hebat, busuk hati. Bersihkan hati. Setelah hati bersih, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Setelah hatinya bersih, wa dzakara asma rabbih fasalla. Bersihkan hati. Setelah bersih hati baru zikir. Setelah zikir baru sholat. Sholat nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini besok diajak sholat. Ayo sholat. Sholat nomor 3 apa? Bersihkan hati dulu. Bukan itu maksud saya. Saya mau menjelaskan tidak ada gunanya banyak sholat kalau hati tidak bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori hati. Qad aflaha man tazakka.
wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dan beliau tiga-tiga yang dia kuasai. Kiai Haji Hasan Anwar, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya tasawuf sunni, bukan falsafi, tasawuf amali, bukan nazari, tasawuf zikir, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Selanjutnya yang ke-8, Ustaz Somad, kata Kiai Ma'ruf dan keturunan Mbah Hasan Anwar, kita nggak langsung ke lokasi acara. Lalu apa dulu? Ziarah kubur. Sekarang ada orang nggak mau lagi ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian jangan ziarah kubur. Nggak boleh ziarah kubur. Kenapa nggak boleh ziarah kubur? 3 sebabnya. Karena minta kepada yang dikubur. Karena mempersedih-sedih diri. Karena sombong. Orang yang dikubur yang dulu begini. Padahal kita dilarang untuk sombong. Allah menyindir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sombong sampai dikubur. Tapi tadi kita ziarah kubur tidak ada 3. Kita tidak minta kepada yang dikubur. Kita tidak menyembah kubur. Kita tidak mempersedih diri. Lalu ngapain Ustaz Somad ziarah kubur? 3 yang membuat saya ziarah kubur. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudbi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, turiqul qulub, tudbi'ul ain. Ingat mati, lembutkan hati, teteskan air mata. Bapak ibu yang hatinya keras pergi ke kubur, tapi ziarah kubur itu ingat mati. Sekarang banyak orang ziarah kubur sambil selfie. Sampai ziarah kubur, apa adabnya? Yang pertama, salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami diajarkan kiai pendek aja. Assalamualaikum ya alal kubur. Gak apa-apa untuk pemula. Kiai kita ngajar itu simple. Mereka gak mau persulit orang. Kiai, ajarkan saya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya alal kubur. Udah. Nanti setelah murid itu paham, baru dia tambah lagi dosisnya. Sama seperti bayi waktu lahir, kasih pisang. Jangan langsung bakwan, mati dia. Assalamualaikum ya alal kubur. Tambah lagi bagai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wa mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Itulah hebatnya Islam. Orang yang sudah meninggal di kubur pun diucapkan salam. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi yang pertama semua menjawab. Dari belakang sampai kiri kanan depan sampai belakang lagi menjawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam waktu sholat maghrib tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh jawab. Jangan waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Saat kita ziarah ke makam, Assalamualaikum ya alal kubur, kita nggak ingin mendengar jawabannya. Kalau sampai semua yang di makam-makam itu menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi mereka menjawab, seandainya hanya mengucapkan salam kepada pokok kayu, mengucapkan salam ke batu nisan, mengucapkan salam ke tanah, mustahil. Pastilah itu ada maknanya. Assalamualaikum, selamat kalian dari azab kubur. Assalamualaikum, selamat kalian dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka sering-seringlah ziarah kubur. Ala fazuruha, sering-seringlah kalian ziarah kubur. Ustaz Somad, katanya perempuan gak boleh ziarah kubur. Ini hadisnya. Na'allahu bisawaratil kubur. Perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Lihat dulu kronologisnya. Ibu ini anaknya sudah lama meninggal, tapi dia tiap hari ngelihat untuk mempersedih diri. Nangis di kubur, gak boleh. Yang lalu biarkan berlalu. Anakmu yang sudah meninggal, doakan saja. Bahkan kalau kau sabar, dia akan berikan syafaat nanti. Ibu-ibu yang anaknya meninggal waktu kecil, nanti Allah perintahkan anak itu masuk ke dalam surga. Anak-anak yang meninggal waktu kecil masuk dalam surga. Apa kata anak itu? Ya Allah, kami mau masuk surga dengan syarat kami menarik ujung kain ibu dan ayah kami masuk ke dalam surga. Hadisnya sahih. Mana hadisnya Pak Ustaz? Ada, saya tulis di blog www.somadmorocco.blogspot.com.
membantah. Ketika saya sedang datang takziah, ada seorang penceramah berkata, syafaat anak kecil. Anak kecil bisa kasih syafaat. Saya nggak mungkin bantah dia pas dia sedang ceramah, tiba-tiba, Ustaz, kan kelahi. Apalagi badannya besar, tinjunya pula saya tulis di internet, bantahan terhadap tausiah kemarin yang mengatakan anak kecil nggak bisa ngasih syafaat. Bisa. Ada syafaat ulama, ada syafaat baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Datang. Ada syafaat Quran, ada syafaat ulama. Apakah Mbah Kiai Haji Hasan Anwar bisa memberikan kita syafaat? Bisa. Belum saya jawab, udah dijawab. Mana hadisnya Pak Ustaz? Hadis paling panjang tentang syafaat orang beriman. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Fima tafaqa alaihi syaikhan. Ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Syafaat Quran sudah. Syafaat apal Quran sudah. Syafaat anak meninggal waktu kecil sudah. Syafaat malaikat sudah. Syafaat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah. Ada yang belum memberi syafaat. Syafaat orang-orang yang beriman. Ternyata orang beriman itu ketika mereka masuk surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, sahabatku dulu mana? Ketika Allah perintahkan kepada Kiai Haji Hasan Anwar, hai Hasan Anwar, masuklah engkau ke dalam surga. Apa kata Kiai Haji Hasan Anwar? Yang ceramah waktu haul ke-73 kemarin mana? Syafaat orang beriman ada. Hadisnya sahih. Makanya dekat-dekat dengan orang soleh. Supaya kita juga mendapatkan syafaat kebaikan. InsyaAllah. Amin. Tapi jangan gara-gara mengharapkan syafaat orang soleh, besok sholat subuh jam 8. Enggak sholat. Mudah-mudahan syafaat Mbah Hasan Anwar. Oh, enggak. Tentu syafaat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering ziarah kubur, apalagi perempuan yang suka shopping, itu mesti sering ziarah kubur. Kalau perlu sehari 3 kali, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Ini sampai tas kulitnya 7. Hari Senin merek Hermes, hari Selasa merek Saint Laurent, hari Rabu merek. Padahal kita semua akan mati. Oleh sebab itu sering-sering ingat mati. Hawa nafsu gas. Orang yang tidak ingat mati, dia gas terus sampai tiang listrik pun naik. Mesti ada rem. Remnya apa? Ingat mati. Tapi kalau remnya diinjak terus, nggak jalan-jalan. Jangan, saya tidak mau gara-gara ngaji malam ini, besok rapat Bapak Kabak Kesra, gimana kemajuan Kabupaten Grobogan? Pak, kami mau mati aja semua. Kita harus semangat. Ikman di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Untuk dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Adapun untuk akhirat, maka seolah-olah kau akan mati besok. Selanjutnya yang ke 9. Siji loro telu papat 5 6 7 8 9. Yang ke 9. Yang ke 9. Bahwa hubungan kita yang masih hidup dengan Al-Maghfurlah Hadratul Muhtaram Kiai Haji Hasan Anwar, putus atau enggak putus? Tidak putus. Ini hadisnya jelas. Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Amal orang yang meninggal itu putus, Mas Bro. Dulu dia sholat duha, setelah meninggal dia enggak sholat duha lagi. Kalau sudah meninggal sholat duha, yang lain kabur. Amal dia putus. Amal kita ke dia tidak putus. Itulah tadi yang dibaca oleh Hadratul Muhtaram. Selanjutnya, pembacaan tahlil. Tadi pun di makam saya baca tahlil. Ustaz Somad nanti yang bimbing baca tahlil ya. Ya insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa SAW wa alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin min masyarikil ardi ila magharibiha. Kalau yang bisa baca. Kalau yang nggak bisa mana tahu pulang. Orang taunya di pesantren. Tahu-tahu pas pulang diajak suruh supaya lupa baca. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah yang dibaca? Kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar? Wa in khatimul Qur'an
yang paling afdal dibaca sekhatam 30 juz. Paling bagus khatam Quran 30 juz. Saya nggak mungkin khatam Quran 30 juz. Lalu kalau nggak sanggup 30 juz, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tadi Ustaz baca Yasin? Enggak juga. Quran sekhatam? Enggak. Yasin? Enggak. Yang paling bawah Ummul Quran, Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah pun enggak juga sanggup, inna lillah, mati. Khatam Quran, Yasin, Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, Ummul Quran, baru saya baca Qul Huwallah 3 kali. Tadi saya baca Qul Huwallah 3 kali. Kenapa baca Qul Huwallah? Ada seorang laki-laki namanya Qatadah bin Nu'man. Jenenge siapa? Qatadah bin Nu'man. Dari Isya sampai subuh dia baca Qul Huwallah. Wa inil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Rakaat kedua begitu lagi. Qul huwallah, dilaporkan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya, ini ada orang kayaknya ada orang sesat nih. Ayatnya Qul huwallah mulu. Mazhabnya apa? Mazhab Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Dia tidak membaca sepertiga Quran. Satu Allah sepertiga Quran. Sepertiga. Maka cara pintas kalau mau dapat sekhatam Quran, baca Qul huwallah 3 kali. Seperti. Bukan seperti. Sama macam orang habis makan tahu. Gimana tahunya? Seperti ayam. Tapi bukan ayam. Tahu rasa ayam. Seperti. Jangan gara-gara udah baca Quran 3 kali, gak baca Quran lagi. Kamu gak baca Quran. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid sepertiga. Kenapa Ustaz baca habis itu Qul a'udzu falaq wa bin nas? Qul a'udzu falaq wa bin nas, baca sihir, melepas tali simpul sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perempuan yang suka meniup-niup simpul tali. Tukang sihir kerjanya niup simpul tali, dicuri rambut orang, diikat pada simpul tali, dibacakan mantra. Maka terbuka 11 simpul tadi dengan turunnya 11 ayat. Qul a'udzu falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. 11 ayat. Itu sunnah dibaca sehari semalam. Habis subuh sekali, habis asar sekali. Anak-anak gadis mungkin dia pernah sombong, disantet orang. Datang cowok manggil, hai cantik, godain kita dong. Cuy. Akhirnya air ludahnya diambil, dibawa ke dukun, dimantra. Maka dia bacakanlah simpul 11 ayat pengusir sihir, pembatal sihir. Qul huwallah dibacakan. Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul falaq, Rabbin nas, ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke wajah, kepala. Dibacakan ke air, digilingkan daun sidir, lalu daun bidara yang dipakai untuk orang mati, lalu kemudian dimandikan. Sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang kita baca itu ada tuntunannya. Lalu kemudian kenapa dibaca awal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 5 ayat. 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum sampai habis. Itu pesan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ditulis dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, jangan kamu kubur itu saja. Bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah, pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Buku itu sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh. Nama penelitinya namanya Bassam. Dapat gelar Doktor Bassam gara-gara meneliti hadis itu bisa dipakai. Walaupun itu pendapat mauquf, marfu kalau sampai ke Nabi, mauquf sampai ke sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati jangan tinggalkan makamku seperti kalian menguburkan kucing.
Jangan kalian biarkan makamku tinggal begitu saja. Tapi bacakanlah pada bagian kepala awal Al-Baqarah, pada bagian kaki ujung Al-Baqarah. Itu yang saya baca tadi. Kenapa ucap sempat membaca ayat kursi? Ayat kursi kita baca. Siapa yang membaca ayat kursi pada waktu subuh, dijaga sampai zuhur. Baca zuhur, dijaga sampai asar. Baca asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Makanya sebelum tidur malam baca ayat kursi. Baca ayat kursi sunnah. Kita baca. Lalu saya ditanya orang, Ustaz, yang nyusun tahlil itu siapa? Namanya siapa? Tempat tanggal lahirnya di mana? Saya nggak tahu. Yang jelas amalan-amalan itu baik, berdalil daripada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ragu sedikit pun. Ini banyak orang yang ragu. Awal-awalnya ketika dibid'ahkan dia marah. Sampai dari mana? Tahlil. Oh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Oh, kalau gitu Jumat boleh, Jumatan? Kan kacau kalau ngambil hukumnya begitu. Tahlil itu isinya adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah tahlil. Tapi kenapa ditambah bacaan-bacaan? Ini istilah. Maka kenapa kita pilih tahlil? Tahlil tak lain tak bukan adalah karena kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat kembang zikir la ilaha illallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya. Dan ketika akan meninggal dunia, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga yang mau meninggal di antara kalian, ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bapak, waktu anaknya lahir dulu, Bapak azankan. Bapak yang waktu anaknya lahir dulu tidak dia azankan anaknya, tidak apa-apa, tidak wajib. Jangan pulang dari sini anaknya dipanggil. Kenes di lo. Allahu Akbar, Allah. Udah semester 3. Udah lewat, Mas. Tapi ketika nanti mau meninggal dunia, hai anak-anakku, dulu waktu kau lahir aku yang membisikkan ke telingamu. Hai anak-anakku, waktu kau baru lahir dulu aku yang membisikkan. Aku tidak minta kau balas dengan kau belikan aku mobil mewah. Aku tidak minta balas kau belikan aku jam tangan mahal. Aku cuma minta satu, nak. Saat aku nanti mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke sebelah kanan, la ilaha. Ini banyak sekarang anak nggak tahu bisikan apa. 3 anak melihat orang tua yang sedang terbujur kaku di ruang ICU, tidak tahu mau berbuat apa. Yang satu melihat nangis saja. Yang satu melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu keluarkan HP,